Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang subklasis Sympetale. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Septia Sulfiani sebagai moderator. Yang kedua ada Mia Deprisa, dan yang ketiga ada Latifah Syahrul. Baiklah, di sini masuklah ke materi yang pertama, yaitu subklasis Sympetale. Subklasis Sympetale mempunyai ciri utama, yaitu adanya bunga dengan hiasan bunga yang lengkap, daun atas kelopak dan mahkota dengan daun-daun mahkota yang berlekatan menjadi satu. Subklasis Sympetale dibagi menjadi 10 ordo, yaitu Plumbaginales, Primulales, Ebenales, Ericales, Campanulate atau Asterales, Sinandre, Rubiales, Ligustrales atau Oleales, Contortae atau Apocyinales, Tubiflorae atau Solanales, Personate, dan Cucurbitales. Yang selanjutnya yaitu subklasis Sympetale terbagi menjadi 2 ordo. Yang pertama ada ordo Contorte, yaitu ciri-cirinya terna, semak, dan pohon. Kayunya seringkali phloemintraxiler dengan daun tunggal, duduk berhadapan atau berkarang, kebanyakan tanpa daun penumpu. Bunga banci jarang berkelamin tunggal, aktinomorf, berbilangan 4-5 dengan daun-daun mahkota yang berlekatan dan dalam kuncup seperti terpuntir ke satu arah. Benang sari sama dengan taju-taju tersebut. Bakal buah menumpang, jarang setengah tenggelam, kebanyakan beruang 2, jarang hanya 1. Tembuni pada dinding. Ada kalanya terdapat 2 bakal buah yang menjadi 1 karena pelekatan tangkai putihnya. Tiap-tiap ruang berisi sedikit sampai banyak bakal biji, masing-masing dengan 1 integumen. Biji sering bersayap atau berambut dengan endosperm yang terbentuk secara nuklir lembaga lurus. Selanjutnya bangsa Contorte terbagi menjadi 4 suku. Yang pertama ada suku Apocynaceae, yang deskripsinya terna atau tumbuhan berkayu berupa semak, perdu atau pohon dengan buluh getah yang tidak beruas. Yang selanjutnya daun tunggal yang duduk berhadapan atau berkarang penumpu. Bunga tunggal atau dalam karangan racemosa, simosa atau karimbosa. Selanjutnya bunga banci aktinomorf berbilangan 5. Bakal buah menumpang atau setengah tenggelam, beruang 1 dengan 2 tembuni. Contohnya terdapat pada bunga Kamboja. Yang kedua ada suku Loganiaceae. Deskripsinya yang pertama terna atau tumbuhan berkayu dengan phloem intraxiler dan daun tunggal berhadapan berkarang pada pangkal bersambungan dengan perantaraan suatu rusuk atau mempunyai daun penumpu kecil. Bunga banci atau berkelamin tunggal aktinomorf. Daun kelopak 4-16, biasanya tersusun dalam beberapa lingkaran. Daun mahkota berlekatan 4-5 sampai banyak taju-taju. Bakal buah menumpang atau setengah tenggelam. Buahnya buah kendaga. Contohnya yaitu Gelsemium nitidum. Yang ketiga ada suku Gentianaceae, yaitu kebanyakan berupa terna anual atau perennial, jarang berupa semak atau perdu. Daun tunggal berhadapan tanpa daun penumpu. Bunga majemuk yang bersifat simos. Banci jarang berkelamin tunggal aktinomorf. Bakal buah menumpang atau setengah tenggelam, hampir selalu beruang 1 dengan 2 tembuni pada dinding dengan banyak bakal biji. Tangkai putih 1, kadang berbelah 2. Buahnya buah kendaga yang membuka dengan 2 katup atau buah kurung. Biji dengan endosperm dan lembaga yang berbentuk kerucut. Contohnya yaitu Nymphoides peltatum.
Yang keempat ada suku Asclepidaceae, yaitu ternak atau tumbuhan berkayu, kadang-kadang membelit, daun tunggal, kebanyakan sukulen, duduknya berhadapan atau berkarang, kadang-kadang tersebar tanpa daun penumpu. Bunga banci actinomorph berbilangan 5. Kelopak dengan daun-daun kelopak yang bebas, mahkota dengan tajuk-tajuk yang dalam kuncup terpuntir ke satu arah. Tangkai sari pendek, kepala sari besar, berlekatan satu dengan yang lainnya dan berlekatan pula kepala putih. Contohnya yaitu Hostia discada. Yaitu ordo Tubiflorae. Ordo ini terbagi menjadi beberapa suku, yaitu yang pertama suku Solanaceae. Ciri-cirinya itu berupa terna, semak atau perdu, kadang berupa pohon. Daunnya tunggal, berleku atau berbagi sampai majemuk. Bunganya banci, actinomorph atau zigomorph, kebanyakan berbilangan 5. Bakal buahnya menumpang, beruang 2 dengan sekat yang miring terhadap bidang median. Kadang-kadang beruang lebih banyak, tiap ruang berisi banyak bakal biji. Buahnya itu buah kendaga. Biji dengan endosperm lembaga, bengkok atau melingkar seperti cincin, contohnya pada Capsicum annum, yaitu pada tumbuhan cabai. Yang kedua yaitu suku Convolvulaceae, di mana ciri-cirinya yaitu ternak atau tumbuhan berkayu, kebanyakan merayap atau membelit. Daunnya tunggal, sering bertoreh atau berbagi, duduknya tersebar tanpa daun penumpu. Bunganya yaitu banci actinomorph. Buahnya buah kendaga. Biji kadang-kadang berambut, lembaga sedikit banyak, bengkok atau tergulung. Endospermnya sedikit, contohnya pada Ipomoea reptans. Yang ketiga yaitu suku Cuscutaceae, di mana ciri-cirinya buahnya buah kendaga, bakal buahnya menumpang, beruang 2 dengan sempurna atau tidak sempurna, masing-masing dengan 2 bakal biji. Buahnya kecil tersusun seperti setungkal benang kusut, banci atau actinomorph. Kelopaknya terdiri atas 5 atau 4 daun, kelopak yang bebas atau berlekatan. Mahkotanya 16, terdiri atas 5 atau 4 daun mahkota yang berlekatan. Berwarna putih atau merah jambu, berbentuk lonceng atau hampir bulat dengan 5 atau 4 tajuk. Contohnya pada Cuscuta australis. Yang keempat itu suku Polemoniaceae. Ciri-cirinya itu ternak anual atau perennial, kadang-kadang memanjat dengan suluh-suluh pembelit, jarang berupa tumbuhan berkayu. Daunnya tunggal atau majemuk, tersebar atau berhadapan tanpa daun penumpu. Bunganya banci, actinomorph, berbilangan 5, bakal buahnya menumpang. Buah kebanyakan berupa buah kendaga yang pecah dengan membelah ruang, biji dengan endosperm lembaga lurus atau sedikit bengkok, contohnya pada Pilox polemoniaceae. Yang kelima yaitu suku Hydrophyllaceae. Ciri-cirinya itu kebanyakan berupa ternak anual atau perennial. Daunnya tunggal atau berbagi, yang duduknya tersebar atau berhadapan tanpa daun penumpu. Bunganya banci, actinomorph, tersusun dalam sinus atau bunga bercabang seling. Bakal buahnya menumpang. Buahnya kebanyakan buah kendaga yang pecah dengan membelah ruang. Biji dengan endosperm lebih kecil dan lurus. Contohnya pada Pakelia campunalaria sp. Yang keenam yaitu suku Boraginaceae. Ciri-cirinya yaitu berupa terna, jarang pohon-pohonan, seringkali mempunyai rambut kasar, daunnya tunggal, tersebar tanpa daun penumpu. Kebanyakan bunga banci, actinomorph atau zigomorph, tersusun gomorph. Buahnya yaitu menumpang, contohnya pada Boragophycinalis. Yang ketujuh yaitu suku Scrofulariaceae, di mana ciri-cirinya yaitu terna atau semak kecil, kadang-kadang pohon kecil. Daunnya tunggal atau berbagi, duduknya tersebar, berhadapan atau berkarang, tanpa daun penumpu. Bunganya banci, hampir selalu zigomorph. Bakal buahnya menumpang, beruang 2 dengan sempurna atau tidak, dengan sekat yang melintang atau transversal. Buahnya buah kendaga atau buah buni, bijinya dengan endosperm lembaga lurus atau sedikit bengkok. Contohnya pada Torrenia formieri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu
suku Lentibulariaceae. Deskripsinya seringkali ternak. Yang kedua, seringkali berupa tumbuhan air atau tumbuhan darat yang menyukai tanah-tanah yang lembab. Yang ketiga, daun tunggal, duduknya tersebar membentuk roset akar, kebanyakan mempunyai gelembung. Yang keempat, bunga banci zygomorph, terpisah atau tersusun dalam bunga menjemuk berupa bulira atau tandan. Yang kelima, buahnya kendaga yang membuka dengan 2-4 katup atau buah karung dengan 1 biji tanpa endosperm. Suku yang kesembilan yaitu suku Orobansaceae. Deskripsinya yaitu ternak anual atau perennial yang hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan lain. Yang kedua, banci zygomorph. Yang ketiga, bakal buah menumpang beruang 1 dengan 2-4 tembuni pada dinding dan banyak bakal biji. Yang keempat, buahnya kendaga yang pecah dengan membelah ruang. Contohnya Aeginetia indica. Yang ke-10, suku Gesneriaceae. Deskripsinya itu ternak semak, jarang berupa pohon, seringkali hidup sebagai epifit. Daun sering tidak sama, daun tersebar atau berhadapan tanpa daun penumpu. Bunga banci zygomorph berbilang 5, bakal buah menumpang sampai tenggelam, beruang 1 dengan 2 tembuni pada dinding dan banyak bakal biji. Buahnya buah kendaga atau buah buni, biji atau tanpa endosperm, lembaga lurus. Contohnya Gesneria libanensis. Suku yang ke-11 yaitu Bignoniaceae. Deskripsinya yaitu A. Semak atau pohon, kadang-kadang memanjat atau membelit, jarang berupa ternak. Daun kebanyakan majemuk, duduk berhadapan atau tersebar tanpa daun penumpu. Yang C. Bunga banci zygomorph berbilang 5, sering berwarna sangat menarik. Yang D. Bakal buah menumpang, beruang menumpang atau tiap dengan 2 tembuni dengan banyak bakal biji. Yang E. Buahnya buah kendaga yang pecah dengan membelah. Contohnya Catalpa speciosa. Yang ke-12, suku Pedaliaceae. Deskripsinya itu ternak dengan rambut-rambut kelenjar yang mengeluarkan lendir. Daun bagian bawah batang berhadapan, tunggal atau majemuk tersebar. Bunga zygomorph banci, buahnya buah kendaga atau buah keras. Biji mempunyai endosperm tipis. Contohnya Semasum indicum. Yang ke-13, suku Acanthaceae. Deskripsinya ternak atau semak, jarang berupa pohon atau liana, daun tunggal dengan sistolit berhadapan, kadang-kadang tersebar tanpa daun penumpu, bunga berupa bulir atau tandan. Bunga banci zygomorph berbilang 5, sering dengan daun-daun pelindung yang nyata. Bakal buah menumpang, beruang 2 atau 1. Tiap beruang berisi 2-8 bakal biji, jarang kurang atau lebih. Bakal biji tersusun dalam 1 atau 2 baris pada tembuni. Tangkai putih 1. Buahnya kendaga yang pecah dengan membelah ruang, jarang berupa batu. Contohnya Acanthus mollis. Yang keempat, suku Fabaceae, yaitu perdu, terkadang pohon-pohonan, duduk daun bersilang atau berhadapan, daun tunggal tanpa daun penumpu, bunga majemuk, actinomorph, seringkali zygomorph. Bakal buah menumpang tersusun dari 2 hingga 4 daun buah yang tepinya melipat ke dalam membentuk sekat. Pada setiap daun buah terdapat bakal biji. Buahnya buah batu yang berisi 2 atau 8 biji. Yang ke-15, suku Labiatae. Deskripsinya ternak yang mempunyai geragih,
dapat meluas kemana-mana, dapat berupa semak atau pohon. Batang segi empat, daun berseling atau berhadapan, kebanyakan bertangkai, bunga majemuk berupa tandan dan bulir, buahnya seperti buah batu, biji mempunyai endosperm atau tidak, biasanya mempunyai kelenjar-kelenjar minyak atsiri yang memberikan bau sedap. Contohnya Oskimum balisicum. Yang ke-16 suku Plantaginaceae, yaitu terna atau tumbuhan semak-semak kecil dengan daun-daun yang tersebar atau tersusun dalam roset akar. Actinomorph, banci atau berkelamin tunggal. Buahnya buah kendaga atau buah keras, biji mempunyai endosperm. Suku ini sering dimasukkan dalam bangsa tersendiri, yaitu Plantaginales, hanya membuahi 3 marga dan seluruhnya sekitar 250 jenis yang tersebar terutama di daerah beriklim sedang. Contohnya Plantago major. Materi yang terakhir yaitu manfaat dari beberapa spesies pada ordo Contortae dan Tubiflorae. Yaitu yang pertama, penghasil sayuran, misalnya terong-terongan atau Solanaceae, suku sawi-sawian atau Cruciferae, suku Convolvulaceae, yaitu Ipomoea reptans. Yang kedua, bunga dan daunnya tapak dara, berpotensi menjadi sumber obat untuk menjadi leukemia. Yang ketiga, berfungsi dalam mengendalikan penyakit kanker, misalnya pada suku Solanaceae. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.